Ingat, bersyukurlah Anda, dan apapun yang Allah berikan kepada Anda sebetulnya adalah itu tangga dan kendaraan untuk melambung tinggi menuju Allah. Kalau Anda faham, apapun yang Allah berikan kepada Anda, maha kasihnya Allah kepada hambanya, semua hamba diberi bekal untuk meluncur menuju Allah dengan mudah. Yang punya jabatan dengan jabatannya, yang punya ilmu dengan ilmunya, yang punya kekayaan dengan kekayaannya. Sesungguhnya itu semua adalah karunia yang Allah kirim untuk mendekatkan diri kepada Allah. Cuman tidak semua dari kita sadar kalau itu karunia dari Allah untuk menuju Allah. Sehingga banyak orang yang terlena dengan hartanya, orang yang terlena dengan pangkatnya, bahkan mungkin mengejar harta lupa Allah, mengejar pangkat lupa Allah. Akan tapi sekarang harus kita rubah. Kejar karirmu setinggi-tinggimu, wahai hamba yang mampu mengejar karir, tapi ingat tujuanmu adalah untuk Allah, membela Allah, membela hamba Allah, membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mengejar kekayaan, lihat, mencarilah rezeki sebanyak-banyaknya. Dan jika memang dirimu bakat untuk menjadi orang kaya, bukan sebuah aib dan bukan dilarang kalau Anda bercita-cita untuk menjadi orang terkaya di dunia. Kayanya ahli iman akan bermanfaat untuk umat Nabi Muhammad. Yang terpenting adalah menghadirkan niat. Siapapun Anda, alangkah indahnya kalau Anda selalu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita selalu bisa hadir hati, selalu sadar. Permasalahan kita lagi-lagi al-ghaflah, dikatakan dalam judul wa taghdhir binal ghaflati, kita sering lupa dan lalai bahwa pangkat itu adalah karunia Allah untuk kita mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita baca Ibnu Umar dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada keduanya, Sayyidina Abdullah dan Sayyidina Umar, ayahanda beliau. Anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda li ashabihi, kepada sahabat-sahabatnya, yakni lamma wasalul hijra, saat sampai kepada Hijr. Hijr itu adalah Diyarut Thamud, negerinya kaum Thamud, kaumnya Nabi Soleh yang bermaksiat, yang dihancurkan oleh Allah waktu itu. Waktu melewati perkampungannya orang yang pernah dimurkai oleh Allah, yang diturunkan adab kepada mereka, apa kata Nabi? La tadkhulu ala haula'i al-mu'adzabin, awas kamu jangan masuk kampung orang-orang yang terkutuk, orang-orang yang disiksa oleh Allah, orang-orang yang ahli maksiat, orang-orang yang zalim, illa an takunu bakina, kecuali engkau sudah bisa menangis. Karena pentingnya untuk memikir dirinya sendiri. Kita melihat kematian seseorang untuk mengingat kematian kita. Kita melihat kemaksiatan seseorang untuk melihat diri kita. Jangan sampai kita seperti dia, bakina, menangis. Fa ilam takunu bakina, kalau engkau masih belum bisa menangis, fala tadkhulu alaihim, jangan kau lewat ke kubur mereka, jangan engkau lewat ke tempat mereka. Takut gantinya tangis kamu berbangga kepada mereka, senang dengan keberadaan mereka, bangga dengan mereka, hilanglah imanmu. La yusibukum ma asabahum, jangan sampai la yusibukum, agar tidak menimpamu apa yang menimpa mereka. Masuk ke tempat Allah mengutuk mereka, masuk ke tempat Allah menghukum mereka dengan tangis. Kalau tidak dengan tangis, awas, hati-hati. Khawatir engkau kena musibah seperti mereka. Musibah apa? Siksa. Sebelum siksa, bangga dengan mereka, masuk wilayah kekufuran, sehingga kita menjadi zalim seperti mereka, karena kita tidak mengambil pelajaran bahwa kezaliman itu menjadi sebab Allah murka. Mestinya Anda ingin jadi apa sih? Kan gitu. Kalau Anda ingin jadi orang kaya, sering ingat Qarun deh, gitu loh. Kalau Anda ingin jadi seorang pejabat atau raja, ingat saja Fir'aun setiap hari, biar tidak jadi kayak Fir'aun, gitu. Biar Anda menjadi seorang presiden yang benar. Nah ini, mengingat agar saya tidak jadi seperti dia. Karena dia sampai hari ini tersiksa. Kalau sampai aku menjadi seorang presiden atau raja, tapi tidak menjaga diri agar jauh dari segala kezaliman, aku bisa seperti dia dong. Nah ini, aku ingin menjadi orang kaya, tapi orang kaya yang tidak seperti Qarun. Qarun tenggelam hartanya, ditelan bumi, dan Qarunnya pun ikut ditelan bumi. Saya tidak ingin jadi seperti Qarun. Biarpun Qarun masyhur sampai hari ini, siapa yang nggak kenal Qarun? Harta kita pun disebut harta Qarun, masyhur itu disebut dalam Al-Quran. Qarun masyhur. Mau jadi orang terkenal? Jadilah Qarun. Qarun. Nah ini, kita ingat mereka itu untuk belajar, maka menjadilah orang kaya yang ahli surga, pejabat ahli surga, apapun jadi ahli surga. Itu yang diinginkan daripada hadis ini, agar kita ingat, menangis
Kalau tidak menangis, khawatir akan menimpa kepadamu. Paling pertama yang sangat mengerikan, menimpa hatimu. Sudah tidak pernah takut berbuat zalim. Wa fi riwayatin, riwayat lain, qala, beliau bersabda, lamma marra Rasulullah, waktu Nabi melewati bil hijri, ka Hijr, yaitu tempatnya kaum Thamud, qala, Nabi bersabda, la tadkhulu masakinal ladzina zalamu anfusahum, jangan engkau masuk pemukimannya orang-orang yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Zalim kepada diri mereka sendiri itu apa? Melakukan kemaksiatan, kemungkaran. Orang zalim ada zalim kepada orang lain, itu juga zalim. Akan tapi zalim kepada dirinya sendiri yang biasa dengan kemaksiatan. Sebab maksiat menjadikan dia akan dihukum di neraka. Jadi kalau ada orang mengulurkan tangannya ke api, dia zalim. Kenapa kau bakar tanganmu? Semua akan berkata, zalim kamu dekat dirimu, jangan kau bakar tanganmu. Ini bukan membakar tangan, tapi membakar sekujur tubuh ke neraka jahanam. Maka itu orang yang sangat zalim. Tapi ingat, siapapun yang ahli maksiat hari ini, yang ahli maksiat detik ini, ketahuilah Allah Maha Pengampun. Jangan tunda tobat, siapapun anda. Kalau anda menunda-nunda tobat, khawatir malaikat Israel keduluan datang. Dan semua dosa yang dilakukan seorang hamba, jika belum diampuni oleh Allah, dosa itu akan tampak di alam barzah. Dan rasa sakit di alam barzah yang paling ringan pun ternyata menjadi sakit yang paling sakit di dunia. Paling sakitnya keadaan di dunia kalau dibanding rasa sakit yang paling ringan di alam barzah, nggak ada apa-apanya. Maka harus takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada hukuman Allah. Tengok dirimu sendiri, lihat dirimu, jangan lihat orang lain. Lihat dirimu yang banyak dosa, ayo ngadep kepada Allah. Kematian tidak ada yang tahu. Kalau sudah mati datang tidak bisa ditunda. Malaikat Israel tidak bisa untuk menunda pencabutan nyawa. Semoga Allah memanjangkan umur kita dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan kelak saat malaikat Israel mencabut nyawa kita dalam keadaan kita sudah diampuni oleh Allah. Ini mengerikan di alam barzah. Nggak laku lagi kekayaan yang anda miliki untuk membeli malaikat menyogok, nggak bisa. Itu di dunia sogok menyogok, di alam barzah nggak laku lagi. Dosa akan datang dalam bentuk yang menyeramkan, itu belum hukuman. Maka merenung itu penting, merenung kematian diri, merenung masa depan kita nanti. Semua dosa yang dilakukan seorang hamba di dunia, kalau tidak diampuni oleh Allah, akan tampak di alam barzah. Maka ayo bergegas kita menuju kepada Allah.